Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman sekalian, saat ini kita berada di lahan kosong yang saat ini dalam proses pembersihan lahan. Nah, inilah lokasinya yang akan direncanakan membangun sebuah bangunan gedung tempat usaha. Rencananya bangunan ini direncanakan untuk pembangunan tempat pelayanan kesehatan. Nah, mari kita saksikan dulu lokasi yang saat ini sudah dalam pembersihan menggunakan eskavator. Semua tanaman-tanaman maupun pohon-pohon yang ada di lokasi ini dibersihkan agar nanti pekerja mudah melaksanakan pekerjaan pembangunan. Jadi teman-teman sekalian, ini lahannya luasan lokasi ini mencapai 2 hektar lebih. Dan ini nanti akan ditata bangunan-bangunannya. Setiap ruang-ruangan nanti itu akan didesain oleh tim tenaga teknik, arsitektur, tim konsultan yang lainnya akan membantu proses pembuatan dokumen teknis. Namun perlu kita sampaikan bahwa sebelum izin bangunan keluar, maka pekerjaan belum dilaksanakan. Artinya saat ini masih proses pembersihan lahan dan secara administrasi permohonan PBG-nya masih dalam tahap proses juga. Nah, jadi teman-teman sekalian, untuk mendesain rencana bangunan ini nantinya, harus dipastikan dulu kondisi tanah, kekuatan tanahnya, daya dukung tanahnya. Maka nanti pemilik lahan ini atau pemohon akan menghadirkan tim sondir untuk memastikan daya dukung tanah tadi. Berapa titiknya nanti bisa dilihat nanti berdasarkan luasan bangunan dan disesuaikan nanti secara standar nasional Indonesianya, berapa titik ideal untuk setiap luasan lahan yang ada. Nah, ini untuk diketahui nanti daya dukung tanah tadi, maka dalam waktu dekat akan dilakukan sondir tanah. Nah, tentunya nanti, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ketika sudah dilakukan sondir tanah, maka dokumen selanjutnya adalah penyiapan gambar, selain itu juga penyiapan analisa strukturnya, perhitungan strukturnya. Berdasarkan data awal tadi, data sondir tadi, maka akan diketahui berapa kedalaman tanah keras yang didapatkan di lokasi lahan ini. Nah, jadi nanti dari analisa struktur tadi bisa ditentukan bagaimana nanti idealnya pondasi yang akan digunakan untuk bangunan ini. Untuk lantai 1, lantai 2, atau lantai 3 nanti perencanaan bangunan ini, maka kita lihat berdasarkan sondir, maka dihitunglah nanti perhitungan strukturnya. Nah, analisa struktur ini sangat penting untuk mengetahui kekuatan atau daya dukung tanah tadi, sehingga nanti bangunan yang ada kokoh, aman, dan diakui keandalan bangunannya. Bagaimana nanti pondasi yang harus dibuat, bagaimana nanti untuk slop, balok slopnya, penggunaan pembesian, besaran penampang untuk slop, begitu juga untuk struktur lain seperti kolom, balok, maupun nanti untuk plat lantai atau untuk konstruksi atapnya. Jadi teman-teman sekalian, begitulah saat ini untuk pengurusan persetujuan bangunan gedung harus mengedepankan penataan ruang dan juga mengedepankan sisi keandalan bangunan dari aspek keselamatan, aspek kesehatan, kenyamanan maupun kemudahan. Itu nanti akan direncanakan oleh
konsultan yang memiliki sertifikasi terkait dengan keahlian bangunan gedung. Nah, teman-teman sekalian, terkait dengan PBG tadi sebenarnya itu adalah perubahan dari IMB, izin mendirikan bangunan. Nah, teman-teman sekalian, terkait dengan PBG itu sebenarnya sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021, yaitu peraturan pelaksanaan terkait dengan undang-undang tentang bangunan gedung. Itulah peraturan yang mengatur tentang PBG. Nah, Presiden Joko Widodo sudah menekankan bahwa betapa pentingnya percepatan proses PBG ini untuk menunjang investasi. Nah, dengan dibangunnya nanti di lokasi ini pembangunan, dan tentu ini akan membawa atau membuka lapangan pekerjaan. Maka dari itu, pemerintah setempat, pemerintah daerah, harus secepatnya juga melayani permohonan yang diajukan oleh setiap orang ataupun badan usaha untuk membangun bangunan gedung yang ada di lahan mereka. Jadi, teman-teman sekalian, kalau melihat dari luasan bangunan ini begitu potensinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya pikir inilah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat. Nanti di dalam uraian video selanjutnya akan dijelaskan tentang pelaksanaan sondir sebelum dilaksanakannya pekerjaan pembangunan dalam kaitan permohonan persetujuan bangunan gedung. Artinya, pemohon nanti akan menyelesaikan permohonan PBG tadi, barulah mereka bisa melaksanakan pembangunan. Intinya, kita akan mendukung setiap pembangunan yang ada di masing-masing daerah, khususnya di Kota Tanjung Balai. Mudah-mudahan Kota Tanjung Balai menjadi kota yang maju dan perkembangan pembangunan bisa semakin meningkat. Jangan lupa tonton sampai tuntas video ini. Jangan lupa juga share, subscribe, like, dan komen. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Joko Widodo resmi mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan pasal 24 dan pasal 185 huruf B Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam PP ini, pemerintah menghapus status izin mendirikan bangunan atau IMB dan menggantinya dengan persetujuan bangunan gedung atau PBG. PBG menjadi istilah perizinan yang digunakan untuk dapat membangun bangunan baru atau mengubah fungsi dan teknis bangunan tersebut. PP tersebut menguraikan bahwa untuk dapat memperoleh PBG, pemilik bangunan harus memenuhi dua persyaratan utama, yaitu punya dokumen rencana teknis dan dokumen perkiraan biaya pelaksanaan konstruksi. Dokumen rencana teknis ini meliputi rencana arsitektur, rencana struktur, rencana utilitas, dan spesifikasi teknis bangunan gedung. Dalam dokumen teknis tersebut juga terdapat perhitungan struktur bangunan gedung. Untuk perhitungan tersebut dibutuhkan data tanah yang dihasilkan dari sondir tanah. Apa itu sondir? Mungkin sebagian orang belum mengetahui apa yang dimaksud dengan sondir. Istilah ini biasa sering digunakan dalam pengujian tingkat kekuatan tanah. Sondir test sendiri adalah suatu tindakan pengujian penetrasi yang mempunyai tujuan untuk mengetahui daya dukung tanah pada setiap lapisan dan mengetahui kedalaman lapisan pendukung atau lapisan tanah keras. Hal tersebut bertujuan supaya dalam mendesain pondasi yang akan digunakan sebagai penyangga kolom bangunan yang berada di atas mempunyai faktor keamanan yang tinggi. Maka bangunan tersebut tetap kokoh dan tidak mengalami penurunan yang bisa saja membahayakan dari sisi keselamatan akan bangunan dan penghuni di dalamnya. Kini banyak kejadian kegagalan struktur yang menyebabkan bangunan roboh. Hal tersebut karena tidak memperhatikan pentingnya pengujian soil test ini. Untuk itu sebelum mendirikan bangunan, sangat disarankan untuk melakukan pengujian tanah, sehingga dapat didesain jenis pondasi yang aman dan efektif sesuai dengan karakteristik tanah dari bangunan yang akan dibangun. Tujuan sondir tanah. Kita dapat mengetahui kedalaman lapisan tanah keras serta kedalaman.
Setiap kedalaman kita juga bisa mengetahui sifat daya dukung maupun daya lekat tanah tersebut. Di samping itu, pengujian sondir bermaksud untuk mengetahui perlawanan geser tanah dan penetrasi konus atau perlawanan dari bawah. Sedangkan perlawanan geser tanah sendiri merupakan perlawanan geser tanah terhadap selubung bikonus dengan satuan gaya per satuan panjang. Peralatan yang diperlukan: mesin sondir berkapasitas 2 ton. Pipa sondir lengkap berikut batang dalam sesuai kebutuhan dengan panjang masing-masing 1 meter. Alat ukur tekanan atau manometer 2 buah dengan masing-masing 0 sampai 60 kg per centimeter kuadrat dan 0 sama pi 250 kg per centimeter kuadrat. Bikonis atau Baugemann Priction jacket gun. 4 buah jangkar berbentuk spiral dan alat pemutar. Kunci-kunci pipa, alat pembersih, dan minyak hidrolik. Manfaat penggunaan alat sondir: bagus untuk lapisan tanah lempung. Dapat dengan cepat menentukan lapisan tanah keras. Dapat memperkirakan perbedaan lapisan tanah. Mengetahui daya dukung tanah dengan rumus empirisme. Baik digunakan untuk menentukan letak muka air tanah.